Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taswirul Afkar, SSMPD. Saya dosen tetap Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Majapahit. Pada kesempatan ini, saya mengampu mata kuliah yang sesuai dengan bidang keahlian, yakni sastra populer dan anak. Tujuan mata kuliah ini diperuntukkan untuk mahasiswa semester 3 dengan bobot 2 SKS. Pelaksanaannya dilakukan selama 14 kali pertemuan materi serta 2 kali pertemuan UTS dan UAS. Mata kuliah ini membahas terkait hakikat sastra populer dan anak, kontribusi sastra populer dan anak, tahapan perkembangan anak dan pemilihan bacaan, penilaian unsur pembentuk sastra populer dan anak, puisi lagu dolanan dan cerita lisan, bacaan awal dan literasi sastra populer dan anak, sastra tradisional beserta jenisnya, cerita fiksi anak dan macamnya, unsur cerita fiksi anak, karakteristik puisi anak beserta macamnya, bacaan non-fiksi anak, karakteristik komik beserta strukturnya, serta membuat cerita anak dan populer bermedia tulis. Capaian perkuliahan ini, yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menguasai konsep-konsep dasar kebahasaan dan kesastraan, keterampilan berbahasa dan bersastra, pembelajaran bahasa dan sastra, penelitian bahasa dan sastra, serta penelitian pendidikan bahasa dan sastra. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu, baik itu ilmu pengetahuan maupun teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. CPMK dalam perkuliahan ini mencakup yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan konseptual sastra populer dan anak. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan desain pembelajaran serta konsep sastra populer dan anak. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang pembelajaran terkait konsep sastra populer dan anak. Proses pembelajaran ini mencakup 3 komponen, yakni delivery, mencakup materi dan RTS. Kemudian interaksi, mencakup diskusi dan kolaborasi. Kemudian assessment, terkait tugas proyek kelompok. Referensi dalam perkuliahan ini bersumber dari buku karya kolaborasi saya, kemudian buku referensi dan jurnal yang relevan. Berikut video pembelajaran pada mata kuliah Sastra Populer dan Anak pada pertemuan ke-9 terkait unsur intrinsik sastra populer dan anak. Sehat semuanya? Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu lagi dalam mata kuliah Sastra Populer dan Anak. Ya, sebelum kita mulai, saya mau presensi ya, satu persatu ya. Mbak Dania ada? Selanjutnya Mas Taufik? Ada ya? Pak Marta? Pak Duafa? Ada ya? Mbak Adila? Oke, sebelum kita mulai materi hari ini, marilah kita berdoa ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa akan dipimpin oleh Mas Taufik. Silakan Mas Taufik, berbimbing. Sebelum memulai pelajaran, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Ya, terima kasih Mas Taufik sudah memimpin doa di hari ini. Semoga dalam pelaksanaan hari ini kita bisa mendapatkan manfaat. Ya.
dan juga berbakat tulis. Oke, kita mulai. Materi hari ini terkait dengan unsur pembangun cerita fiksi, ya. Ada fiksi anak dan juga fiksi populer, ya. Kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan karakteristik anak, ya, dan juga karakteristik anak remaja, ya. Sekarang kita coba hubungkan dengan unsur pembangun cerita fiksinya. Materi ini ada pada CPNK 9, ya, capaian perkuliahan mata kuliah di Undilan. Dengan deskripsi Anda harus bisa mendeskripsikan unsur cerita fiksi populer dan anak. Oke. Nah, cerita fiksi anak, ya, jadi kalau kita bicara anak-anak sudah pasti kita akan tidak jauh dari istilahnya itu imajinasi. Imajinasi anak-anak itu pasti selalu di luar nalar, ya, orang dewasa, ya. Jadi cerita fiksi anak khasnya itu adalah pasti imajinatifnya itu untuk anak-anak, ya, kemudian sesuai dengan dunia dan psikisnya anak. Bahasa yang digunakan pun juga sederhana, tokohnya menarik, dan pesan moralnya itu jelas. Pesan moral yang jelas itu yang seperti apa? Jadi baik atau buruk, nggak bisa setengah buruk setengah baik. Anak-anak masih belum bisa memahami konsep yang seperti itu. Nah, selanjutnya unsur intriksi fiksi anak. Jadi dalam sebuah cerita anak, ya, dalam sebuah cerita anak itu pasti ada unsur pembangunnya. Di antaranya ada tema, ada tokoh, ada alur, kemudian ada latar, kemudian ada sudut pandang, amanat, dan daya bahasa. Saya yakin kalian sudah paham terkait dengan konsep ini, ya. Mungkin yang perlu saya tekankan ada di sini, ya. Pak, sudut pandang itu yang seperti apa? Kok ada sudut pandang orang ketiga? Biasanya itu kan ada dia, iya, aku, kami, mereka. Nah, itu adalah ciri khas dari sudut pandang. Berarti kalau orang ketiga, berarti biasanya menggunakan kami, ya, kemudian kita, seperti itu. Nah, selain unsur intrinsik, pasti ada juga unsur ekstrinsiknya, ya. Jadi unsur ekstrinsik ini unsur yang terlepas dari unsur intrinsik tadi. Jadi ada latar belakang penulis, kemudian ada juga nilai pendidikan dan moral, dan juga ada kondisi sosial dan budaya. Pak, maksudnya apa, Pak, kalau terkait dengan kondisi sosial dan budaya? Karena ini ceritanya adalah tentang sastra anak, maka kondisi sosial dan budaya tentang anak-anak. Oke, lanjut terkait dengan cerita fiksi populer, ya. Tadi kita sudah mempelajari terkait dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik sastra anak. Sekarang kita bahas terkait dengan apa itu cerita fiksi populer, dan unsur intrinsik dan ekstrinsiknya itu terkait dengan hal apa saja, ya. Jadi unsur fiksi populer atau sastra populer, ya. Jadi karya sastra yang ringan untuk hiburan massa. Jadi semuanya itu menyukai itu, baik orang dewasa, anak remaja maupun dengan anak-anak. Cukup banyak itu. Salah satunya mungkin tokoh Harry Potter mungkin, ya. Ya, itu kan berawal dari sebuah novel, ya. Kemudian dialih wahanakan menjadi sebuah film, sehingga anak-anak remaja maupun orang dewasa menyukai hal tersebut, ya. Kemudian populer di kalangan remaja dan dewasa muda. Contohnya adalah Dilan. Kalian tahu tokoh Dilan? Tahu. Ya. Ya. Yang apa namanya itu, kalimat yang populernya itu
rindu itu berat, ya biarkan saya saja yang menanggungnya gitu ya. Nah, itu tokoh dari Dilan, ya. Ini adalah sebuah novel karyanya Pidi Baik, ya, dari Bandung. Kemudian ada novel drama, Pentrit biasanya. Oke, lanjut ya. Sekarang unsur intrinsik dari sastra populer, ya. Unsur-unsurnya sama dengan unsur intrinsik sastra anak. Yang membedakan adalah isiannya, ya. Temanya itu adalah tentang cinta dan konflik keluarga. Ya, sebenarnya apa namanya itu cukup luas juga sih kalau kita bicara tentang sastra populer. Tapi di sini cukup ringkasnya adalah terkait dengan cinta dan konflik keluarga. Ini cukup dilematis lah di sini. Kemudian ada tokoh, nah misal di sini adalah Dilan, ya, dia itu karakternya nakal dan romantis. Pak, nakal dari mana Pak? Soalnya Dilan ini kalau dalam novelnya itu kan diceritakan sebagai seorang siswa SMA, tapi dia pun juga ikut dalam geng motor gitu ya. Ini panglima perang. Ya, kemudian latarnya adalah urban, sekolah, dan kafe. Nah, latar ini nanti mengikuti lah konsepnya seperti apa dalam sebuah cerita itu. Bisa ngambil cerita pedesaan, perkotaan, ya, atau cerita dari kantor ke kantor, atau dari sekolah ke sekolah. Ya, itu semua ada di itu semua bentuknya adalah latar atau tempat kejadian. Pak, boleh nggak Pak, latar ini saya bagi lagi Pak, mungkin ada latar waktu Pak, bisa latar waktu pagi, siang, sore. Pak, kalau saya pakai pada duhur gitu boleh Pak? Boleh. Ya, tetap kategorinya adalah waktunya siang. Ya. Kemudian ada sudut pandang, ya, sudut pandangnya ada aku atau orang ketiga. Ya, hampir sama dengan yang sastra anak tadi. Kemudian amanatnya percaya diri dan setia pada hati. Kemudian gaya bahasanya ringan, gaul, dan penuh dialog. Jadi dialognya itu lebih panjang daripada di sastra anak, gitu ya. Kemudian unsur ekstrinsiknya bagaimana Pak? Unsur ekstrinsik ini jadi unsur pembangun dari luar unsur intrinsik tadi. Ada tren dan budaya populer. Apa ya? Intinya itu dia itu mengalami hal tersebut dalam cerita itu. Ya, bisa dimaknai seperti itu. Nah, selanjutnya adalah perbandingan antara fiksi anak dan fiksi populer, ya. Jangan bingung dengan istilah fiksi dan sastra, ya. Itu adalah sinonim lah tidaknya. Ya, kemudian ada tema. Kalau sastra anak, ya, terkait dengan pendidikan dan moral. Nggak mungkin Anda mengambil temanya adalah percintaan. Boleh dong Pak percintaan antara si anak dengan kucingnya. Boleh sih, nggak ada masalah. Cuma kalau lawan jenis mungkin belum. Ya. Kemudian kalau populer biasanya terkait dengan cinta dan konflik remaja. Kemudian tokoh biasanya itu kalau anak itu terkait dengan hewan. Kemudian mungkin kalau alam itu berarti tumbuh-tumbuhan, gitu, bunga, flora, gitu, flora dan fauna seperti itu. Belum bisa diterapkan untuk fiksi anak. Jadi mungkin kalimatnya itu yang pendek-pendek saja. Kemudian kalau fiksi atau sastra populer, ya bahasanya itu biasanya itu lebih gaul dan ekspresi. Mungkin lu, gue, gaya Jakarta. Kalau gaya siapa itu? Vlogger yang dari Malang itu, ya Bayu Sekar itu kan beda lagi. Ya bahasanya itu mungkin lebih ekspresif kan, lebih keras juga. Nah itu ada beberapa contoh itu tadi. Ya, kemudian contoh cerita ya di sini, fiksi anak. Ada judul Lili si kupu-kupu pemalu.
Ya, jadi ada hubungannya nama seseorang sama hewan di sini. Ya, amanatnya keberanian yang membuat menghargai. Kemudian ada fiksi populer. Pernah baca ini? Sepotong senja untuk Dinda, Senok Gumilang. Nah, kalau baca ini cukup rumit juga. Novel ini novel yang susah untuk dipahami karena sepotong senja untuk Dinda. Bagaimana bisa senja itu dipotong? Bagaimana? Ya, jadi kita nggak bisa pakai logika umum ya, tapi harus pakai logika yang harus dipahami secara mendalam. Ya, amanahnya di sini cinta hadir dalam berbagai bentuk. Ya, karena di dalam ceritanya itu ada yang berupa perangko. Cinta itu perangko. Cinta itu ambo. Ya, mungkin ini bisa dimaknai bahwa si tokoh si pasangan sejauh ini sedang berada di kota yang berbeda, sehingga media yang bisa untuk komunikasi sama yang bersangkutan masih menggunakan perangko dan amplop itu tadi atau penulis surat. Seperti itu. Ini contoh saja. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya cukup ya, berarti terkait dengan materi terkait unsur intrinsik mengenai fiksi atau sastra anak, dan juga unsur intrinsik ya atau unsur intrinsik fiksi atau sastra populer. Ya, selanjutnya terkait dengan penugasan ya. Nah, saya jelaskan dulu terkait dengan penugasan ini. Cukup mudah, ya, masih ada hubungannya dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik tadi. Cuma ini saya coba untuk menghubungkan ya realit gitu ya. Maksudnya ada hubungan dengan kejadian yang ada di kota kita tercinta, Mojokerto. Ya. Jadi di sini ada penugasan kelompok. Ya, yang pertama ada petunjuk penyelesaiannya. Silakan Anda baca dengan cermat dan seksama, kemudian membuat kelompok ya. Kemudian lakukan analisis fenomena masalah, kemudian bisa kembali setelah selesai. Ya, fenomenanya seperti apa Pak? Nah ini apa ya istilahnya itu membuat kita itu sedih ya. Pak, kenapa kok sedih Pak? Ya karena ini ada perpisahan di situ. Ya, dan juga apa namanya itu yang mengalaminya pun juga masih usia belia juga. Ya, berdasarkan data yang dirilis Pengadilan Agama ya, kelas 1A Mojokerto ada hampir 500 remaja ya mengajukan dispensasi kawin sepanjang 2022. Ya. Dari jumlah tersebut, satu pemohon baru berusia 13 tahun atau kelas 6 sekolah dasar. Ya, ini yang baru usia 13 tahun. Ini yang tercatat loh ya, belum yang tidak tercatat. Ya. Kemudian sebanyak 154 pemohon masih berusia SMP. Jadi 2 remaja usia 14 tahun, 60 remaja usia 15 tahun, serta 87 remaja usia 16 tahun. Sedangkan 294 remaja usia SMA terdiri dari 98 pemohon usia 17 tahun, serta 196 pemohon usia 18 tahun. Ya, jadi saya ralat ya tadi tentang perceraian, tapi ini ternyata lebih ke arah pemohonan pernikahan di kota Mojokerto. Tapi ini nanti akan saya bagi menjadi 3 kelompok besar. Ya, harapannya adalah Anda bisa berdiskusi
ya mendiskusikan terkait hal ini. Bagaimana cara pencegahannya menurut sudut pandang sastra populer dan anak. Ya. Ketika Anda sudah menemukan hal-hal penting dari sumber ini, silakan dikonstruksi atau disusun kembali menjadi unsur intrinsik ya sebuah bacaan, baik itu sastra anak maupun sastra populer. Silakan Anda pilih itu mana yang bisa digunakan. Sudah saya siapkan lembar kerja di sini ya. Nanti silakan Anda berdiskusi. Itu ya, diskusinya mungkin kurang lebih 15 menit. Tidak kurang dan juga tidak lebih. Nanti ada presentasi. Gitu ya. Ini 1, 2 kelompok ya. 1, 2 satu kelompok dan 1, 2 satu kelompok. Sebelum menyelesaikan tugas ada pertanyaan mungkin? Ada ya? Oke, silakan diskusi. Dari kelompok ini, Mas Taufik, bagaimana? Kita mengambil sastra populer Pak, karena juga berkait dari fenomena di contoh seperti yang di Madura itu kan banyak sekali pernikahan dini. Nah, kita mengambil ceritanya itu dari anak SMP yang sangat pintar, tapi dihadapkan dengan ekonomi yang sulit di keluarganya. Kelompoknya Mas Yofa, gimana Mas? Ya Pak, terkait yang tadi kita diskusi, mungkin ada beberapa pilihan. Jadi yang pertama mungkin kita cenderung ke sastra. Ya, kenapa sastra? Yang pertama ada kisahnya si anak ini mengalami hidup di tengah lingkungan yang agak berbeda. Kalau saya sih serangan, mungkin teman-teman ada yang memberikan sanggahan atau usulan. Bukannya itu maksudnya remaja, asal populer. Alasannya mungkin kenapa remaja gitu. Bagus ya, berarti sudah dipilih tentang sastra populer ya di sini ya. Silakan Anda diskusi lebih lanjut lagi Ya, Pak. terkait dengan fenomenanya, fenomena pernikahan dini ya, dan silakan Anda alihkan dalam bentuk cerita populer ya. Dari kelompok ini bagaimana pencegahan terkait dengan Ya, Pak. Oke ya, silakan dilanjut ya. Ya, Pak. Baik, sudah 15 menit ya untuk menyelesaikan secara kelompok terkait dengan fenomena pernikahan ini di wilayah Mojokerto. Ya. Oke, kita mulai dari kelompoknya Mas Taufik mungkin. Silakan Mas Taufik menyampaikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hasil diskusi dari kelompok kami mengambil tema mencegah pernikahan dini yang dengan judul Mimpi Lintang. Tokohnya ada Lintang, karakternya Lintang itu cerdas. Lalu ada Ibu Lintang, karakternya Ibu Lintang itu realistis. Ada juga Ibu Rani, ini guru BK, karakternya itu bijaksana. Lalu Andin sebagai sahabat Lintang, karakternya itu setia kawan dan pendidik. Berarti apa namanya itu pencegahannya melalui pendidikan tadi ya, keberanian dari tokoh Lintangnya ya. Ya. Oke, terima kasih untuk Mas Taufik sudah bisa menyusun terkait dengan unsur intrinsik ya dari sebuah cerita yang akan disusun. Oke, silakan Mas Akmal. Ini unsur intrinsik dari apa namanya afirmasi ingin sekolah. Ini gitu ya. Judulnya masih ingin sekolah. Ini temanya dampak negatif pendidikan dini terhadap masa depan remaja, pendidikan dari anak. Untuk tokohnya dan dari penonton ini ada Alia, orang tua Alia, guru. Untuk sinopsisnya, yaitu Alia siswi SMA yang bercita-cita menjadi guru untuk
Lingkungan yang agak primitif terpaksa didorongkan demi alasan adat dan ekonomi. Untuk gaya bahasa yang digunakan bahasa sehari-hari dengan sentuhan emosi serta gaya bahasa privasi. Oke, terima kasih. Oke, penugasan sudah selesai. Selanjutnya kita ada di tahap refleksi ya. Saya mau ada 1 atau 2 mahasiswa yang menyatakan bahwa hal baru apa yang bisa kalian dapat setelah Anda mempelajari terkait dengan unsur intrinsik dan juga penugasan pada hari ini. Mbak Amel, silakan Mbak Amel. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan pada pembelajaran kali ini yang menjadi materi ada sebuah pencerahan yang saya dapatkan bahwa ternyata untuk membuat sebuah cerita itu bisa dengan melihat fenomena yang terjadi di sekitar kita tanpa harus biasanya mungkin saya perlu membayangkan kepada dulu berimajinasi saja, tapi ternyata tidak melihat fenomena yang sangat dekat dengan kita itu supaya bisa menciptakan. Oke, terima kasih Florence. Oke ya, jadi kalau kita bicara sastra ya, entah itu sastra populer atau sastra anak, memang secara teoritis sangat jauh sekali dengan kehidupan ya. Tapi kalau kita ya mampu untuk mengaitkan ya antara teori dengan kehidupan ya, itu akan menimbulkan sesuatu hal yang berdampak. Salah satunya apa? Anda bisa atau mampu menyusun sebuah unsur intrinsik ya dengan tema-tema atau kejadian yang ada di lingkungan kalian. Ya, jadi jangan merasa belajar teori itu menyebutkan. Ternyata ketika teori itu dikaitkan dengan kehidupan itu masih ada relevansinya. Ya, semoga bermanfaat ya. Sebelum kita akhiri, mungkin Mas Taufik bisa dibantu dipimpin untuk doa. Sebelum mengakhiri perkuliahan hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa dipersilakan. Doa sultan. Oke, terima kasih ya. Oke, sampai jumpa. Kita ketemu lagi di minggu depan pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Sekian video pembelajaran mata kuliah Sastra Populer dan Anak, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Majapahit. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025.